guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang close ke spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperhatikan dengan seorang pria yang sepertinya dia ini sedang mengintip salah satu rumah milik tetangganya. Hayo, mau ngapain tuh? Pria itu sendiri bernama Katsu. Di saat dia sedang asik mengintip, tiba-tiba datang sang pemilik rumah yang bernama Hikaru. Sementara Hikaru yang melihat Katsu sedang ada di depan rumahnya pun langsung menanyakan apa yang sedang dilakukannya di situ. Sedangkan Katsu yang takut ketahuan kalau sebenarnya dia ini lagi ngintip, dia pun mencari alasan kalau sebenarnya dia ingin main. Akan tetapi rumah Hikaru terlihat sepi, tak ada orang satupun. Jadi Katsu hendak memastikan terlebih dahulu apakah ada orang atau tidak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Katsu, Hikaru pun mengatakan memang sebenarnya rumahnya sedang sepi. Dan kebetulan dia juga baru pulang dari pasar. Di situ Hikaru pun berterima kasih kepada Katsu karena dia sudah mau main ke rumahnya. Dan setelah sedikit ngobrol-ngobrol, Hikaru pun masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Katsu sendirian. Scene berganti di malam harinya, terlihat Katsu yang sedang menikmati makan malamnya sendirian. Duh, kasihan gak punya gebetan ya. Tapi ada yang aneh nih guys di kamar Katsu. Di mana terlihat ada beberapa alat-alat milik wanita yang tersusun rapi di atas kasur Katsu. Tak hanya itu, Katsu juga mendengar suara Hikaru yang sedang asik mengobrol dengan kekasihnya. Karena penasaran, Katsu pun menghentikan makannya. Kemudian dia mencoba menguping apa yang sedang diobrolkan oleh Hikaru dan kekasihnya. Dan ternyata Hikaru dan sang kekasih sedang membicarakan tentang hari ulang tahun Hikaru yang akan datang besok hari. Sementara Katsu yang mengetahui kalau besok adalah hari ulang tahun Hikaru, dia pun merencanakan sesuatu yang akan dia jalankan tepat di hari ulang tahun Hikaru. Scene berganti pada keesokan harinya, terlihat Katsu yang membawa sebuah kado untuk Hikaru. Dan isinya adalah sebuah roti ulang tahun nih guys. Akan tetapi sebelum Katsu memberikan kuenya kepada Hikaru, dia pun mulai menjalankan aksinya. Di mana dia memberikan sebuah cairan ajaib ke dalam kue tersebut. Setelah semua persiapan telah selesai, Katsu pun langsung pergi menuju rumah Hikaru. Sesampainya di depan rumah Hikaru, Katsu pun langsung disambut oleh Hikaru yang bertanya ada keperluan apa dia datang ke rumahnya. Lalu Katsu pun menjelaskan kalau kedatangannya ini ingin merayakan hari ulang tahun dari Hikaru. Tak lupa Katsu juga memberikan kue ulang tahunnya kepada Hikaru. Setelah itu, kemudian Hikaru pun mempersilahkan Katsu untuk masuk ke rumah. Dia juga mengajak Katsu untuk makan kuenya bersama. Sambil ngobrol-ngobrol, Katsu pun mempersilahkan Hikaru untuk mencicipi kue yang dia bawa tadi. Dan ketika Hikaru sedang asik menikmati kue pemberian dari Katsu tadi, tiba-tiba Katsu meminta izin untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Wah, kayaknya mau ritual dulu nih. Tak lama kemudian, setelah Katsu kembali lagi ke ruang tamu, dia pun merasa sangat senang karena melihat Hikaru yang sudah tertidur pulas. Tentunya karena Hikaru telah memakan kue pemberian dari Katsu tadi. Dan melihat permen ajaibnya telah bereaksi pada tubuh Hikaru, Katsu pun langsung melancarkan aksinya dengan menjajahi hutan rimba milik Hikaru. Di keesokan harinya, terlihat Hikaru yang baru saja pulang ke rumah. Dia pun dikagetkan dengan kedatangan Katsu yang secara tiba-tiba langsung menyelonong masuk ke dalam rumahnya. Dan ternyata di situ Katsu memaksa Hikaru untuk menyerahkan hutan rimbanya kembali. Namun Hikaru menolaknya.
karena dia takut kalau perbuatannya itu akan diketahui oleh sang kekasih. Akan tetapi, Katsu yang terus memaksanya dan memberikan sedikit peringatan, akhirnya Hikaru pun menuruti permintaan dari Katsu itu. Scene berganti di malam harinya. Di saat Hikaru sedang ngobrol dengan sang kekasih, tiba-tiba si Hikaru ini merasakan ada sebuah getaran di dalam hutan rimbanya. Sementara sang kekasih sangat khawatir melihat keanehan yang terjadi pada Hikaru. Dan ternyata getaran yang dirasakan oleh Hikaru itu adalah perbuatan dari si Katsu. Di mana si Katsu ini telah menyuruh Hikaru untuk masang sebuah alat getar di dalam hutan rimbanya. Di keesokan harinya terlihat Daiki, sang kekasih Hikaru, yang sedang merasa kebingungan karena seharian ini dia tidak melihat Hikaru ada di rumahnya. Lalu dia pun mencoba menelpon beberapa teman Hikaru untuk menanyakan keberadaan dari sang kekasih. Namun di saat Daiki sedang merasa kebingungan mencari keberadaan sang kekasih, ternyata Hikaru ini sedang berada di dalam kamar bersama Katsu. Dan di dalam kamar kita pun diperlihatkan dengan penampilan Katsu yang sangat aneh, di mana dia berpenampilan dan memakai baju layaknya seorang perempuan. Duh, kayaknya ada eksperimen baru nih. Kemudian tanpa memperdulikan apapun, Katsu langsung mengajak Hikaru untuk bersenang-senang dengannya. Dan akhirnya Hikaru pun hanya bisa terdiam pasrah menikmati serangan demi serangan yang diluncurkan oleh si Katsu. Setelah selesai, Hikaru pun langsung pulang ke rumah dan menemui Daiki yang sedari tadi sudah ada di situ. Dan Daiki yang memang sudah sangat khawatir, dia pun langsung menanyakan kepada Hikaru kemana saja dia seharian ini. Sementara Hikaru yang tak ingin perbuatannya diketahui oleh sang kekasih, dia pun mencoba mencari alasan dan mengatakan kalau seharian ini dia sedang ada urusan yang sangat penting di luar rumah. Hikaru juga meminta maaf karena tak meminta izin terlebih dahulu kepada Daiki. Ya, karena si Daiki ini merupakan kekasih yang sangat baik, dia pun mencoba memahami dan memaafkan si Hikaru. Scene berganti pada Hikaru yang terlihat sedang duduk sendirian. Tiba-tiba dia dihampiri oleh Katsu. Dan seperti biasa, si Katsu ini meminta Hikaru untuk menghiburnya. Dia meminta Hikaru untuk melakukan senam 2 jari di hadapannya. Dan untuk kesekian kalinya, si Hikaru ini hanya bisa pasrah, guys. Di malam harinya, terlihat Hikaru yang sedang tidur bersama Daiki. Tiba-tiba Hikaru ini teringat dengan adegan-adegan yang telah dilakukannya dengan si Katsu. Sampai-sampai dia ingin merasakan lagi serangan-serangan manja yang diberikan si Katsu kepadanya. Di akhir film diperlihatkan Hikaru yang sudah sangat kebelet, dia pergi ke rumah si Katsu. Dan sesampainya di rumah si Katsu, Hikaru ini langsung minta agar dirinya dibawa ke kamar milik si Katsu yang penuh tantangan. Tanpa banyak basa-basi, Katsu pun langsung membawa Hikaru ke dalam kamarnya. Dan ya, film ini pun ditutup dengan kegiatan manis seperti yang kalian inginkan, guys. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih